Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Febriana, guru kelas 4 di SDN Cikeruh 1, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Saya sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Pakuan Bogor. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN Cikeruh 1, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 4 dengan materi pokok tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Inilah hasil praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah di pagi hari ini kalian masih tetap semangat datang selalu pagi-pagi demi mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya bila kita memulai aktivitas belajar kita dengan berdoa. Siapa yang mau jadi pemimpin doa? Silakan, Hagi. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita baca doa dimulai. Terima kasih Hagi yang sudah mau memimpin teman-temannya berdoa. Nah, sebelum memulai, Bapak mau bertanya dulu, ada tidak teman kalian yang tidak masuk hari ini? Silakan dicek kanan kiri kalian. Ada tidak yang tidak masuk? Hadir semuanya? Hadir, bagus sekali. Hari ini berarti hadir semuanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Jadi kita ucapkan alhamdulillah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita agar kita semakin cinta kepada tanah air kita, alangkah baiknya kita menyanyikan dulu lagu nasional. Silakan Bapak minta semuanya berdiri, kemudian satu orang ke depan untuk menjadi dirigen memimpin lagunya. Silakan, siapa yang berani untuk jadi dirigen? Silakan Dio, di sana yuk, di depan ya. Sudah siap semuanya? Semuanya berdiri. Bapak ingin bertanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang tumbuhan. Harus apa sama tumbuhan? Harus melestarikan. Bagaimana sih cara melestarikan tumbuhan? Dengan
Dengan cara dirawat. Dirawatnya seperti apa? Menyiram. Dengan cara disiram setiap hari. Terus diberi pupuk. Terus tidak boleh dicabut, tidak boleh dibakar dan lain sebagainya. Begitu juga hari ini. Hari ini kita akan belajar cara melestarikan. Kalau kemarin kita melestarikan tumbuhan, hari ini kita akan belajar cara melestarikan hewan. Hewan apa saja sih Pak yang harus kita lestarikan? Nah, biar nanti sama Bapak akan dijelaskan kembali lebih dalam. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, kalian dapat menganalisis kata tanya. Kemudian yang kedua, yaitu setelah mengamati gambar, kalian harus bisa membuat pertanyaan. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan dan berdiskusi, kalian dapat melestarikan pelestarian sumber daya alam hayati berupa burung cendrawasih. Kemudian yang keempat, setelah membaca teks kembali dan setelah berdiskusi, kalian bisa menyajikan hasil identifikasi kalian terhadap pelestarian sumber daya alam. Kemudian yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran, kemudian kalian bisa menganalisis atau mencari tahu peran hewan kuku. Kemudian yang keenam, yaitu kalian akan disuruh kembali berdiskusi dan dalam kelompoknya kalian disuruh membuat poster. Mudah-mudahan dari keenam tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak minta semuanya perhatikan dulu ke depan. Bapak punya gambar. Akan perlihatkan satu persatu gambarnya kepada kalian. Yang pertama, coba ada yang tahu tidak ini gambar apa? Rambutan. Yang kedua, ada yang tahu gak ini gambar apa? Gambar harimau. Kemudian ada gambar ini. Ya benar, ini adalah gambar komodo. Kemudian ada gambar ini. Apa ini? Gambar apa nih? Gambar burung elang. Ini adalah elang Jawa. Ciri-cirinya dari elang Jawa, dia memiliki jambul. Dan terakhir ada gambar apa ini? Burung cendrawasih. Bagus sekali. Nah, dari semua gambar yang sudah Bapak perlihatkan tadi, ada yang tahu nggak bagaimana keberadaan mereka sekarang? Hampir punah. Kenapa ya bisa terjadi hampir punah? Karena adanya perburuan. Iya. Terus apalagi? Dijadikan koleksi hiasan. Benar sekali. Terus apalagi yang menyebabkan mereka mau punah? Diperjualbelikan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak ingin bertanya lagi, bagaimana sih cara melindungi hewan-hewan ini biar tidak punah? Dilakukan penangkaran. Seperti apa? Dibuat taman nasional. Terus dibuat apa lagi? Cagar alam. Terus suaka marga satwa dan lain sebagainya. Paham tidak? Paham. Nah, sekarang dari kesemua hewan langka ini, hewan mana yang paling kalian sukai? Yang pertama dulu, ada gambar orangutan. Cung, siapa yang suka orangutan? 1, 2, 3. Suka orangutan. 3 orang suka orangutan. Kemudian gambar yang kedua, harimau. Cung, siapa yang suka harimau? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 7 orang, ada 11 orang yang suka harimau. Lanjut. Badak, siapa yang suka badak? Wah, banyak juga, bagus. Badak harus suka sama badak karena badak ini merupakan salah satu hewan yang terdapat di Indonesia, dilindungi. Lanjut. Terakhir, burung cendrawasih. Wah, sama ini juga banyak.
Bapak tahu pasti karena bulunya indah, benar tidak? Nah, coba Bapak pengen kalian belajar membuat pertanyaan dari gambar-gambar yang tadi yang sudah kalian tunjuk, yang kalian sukai. Tadi yang suka orangutan tadi siapa, Cung? Silakan lagi. Di mana orangutan berada? Benar sekali. Ada yang mau nambahin? Di mana Dika? Apa manfaat orangutan? Betul salah? Bisa? Bisa. Selanjutnya yang kedua tadi harimau. Silakan. Ada yang mau nggak membuat pertanyaan tentang harimau? Baik. Kenapa harimau Sumatera hampir punah? Kenapa harimau Sumatera hampir punah? Bisa? Bisa, benar sekali. Terima kasih Hadi. Ada lagi yang menambahkan? Di mana habitat harimau? Benar. Terima kasih Rasid. Gimana Bari? Apa manfaat harimau? Bisa? Bisa. Selanjutnya tadi yang suka komodo. Di mana komodo tinggal katanya? Bisa? Bisa. Ada lagi? Silakan. Apa ciri khusus komodo? Bisa? Bisa. Lanjut. Yang suka merak. Di mana tempat tinggal merak? Benar. Lanjut. Bagaimana cara merak bulunya ke atas? Terus. Kenapa bulu merak sangat indah? Betul sekali. Semuanya kalimat pertanyaan. Ya. Lanjut. Gajah. Silakan Gesa. Apa? Bisa? Bisa. Ada lagi? Silakan. Mengapa gajah punya gelar? Selanjutnya badak. Mengapa badak bertulah satu? Terus apa lagi? Di mana habitat badak? Bagus. Selanjutnya elang. Silakan. Mengapa elang mempunyai sayap yang sangat indah? Terus Mengapa elang dijadikan simbol Pancasila? benar sekali, bagus. Lanjut, ada lagi. Pak, di mana tempat tinggal hewan? Lanjut. Ada gambar cendrawasih tadi banyak. Silakan. Yang belum, ambil. Aku. Di mana tempat tinggal? Silakan, baik. Nah, benar. Nasya. Bagus sekali. Lanjut. Silakan lagi. Mengapa warna bulu cendrawasih warna-warni? Bagus sekali. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan ini akan kalian gunakan nanti ketika kalian wawancara. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, nanti Bapak akan menuntun kalian ketika berdiskusi. Ketika berdiskusi, kalian akan disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita diskusikan tadi. Paham? Paham. Tapi sebelum kita mulai berdiskusi, Bapak akan membagikan dulu LKPD. Nah, sebelum dibagikan LKPD, ini sudah berkelompok semuanya? Sudah. Ada berapa kelompok? 5. Ada 5 kelompok. Coba kelompok 1 yang mana? Coba kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. 4. Ini berarti kelompok 5. Bagus sekali. Terima kasih kalian sudah berada pada kelompoknya masing-masing. Yang pertama, sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, kalian harus memahami dulu petunjuk-petunjuk yang ada pada LKPD. Kedua, selesaikan semua permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Cuman ketika kalian mengisi LKPD ini, Bapak minta kalian tunggu dulu instruksi. Jangan hanya karena kalian bisa mengerjakan, kalian langsung dikerjakan semuanya. Tidak ya, kita kerjakan semuanya sama-sama. Paham? Paham tidak? Paham. Baik, Bapak bagikan lembar kerjanya. Silakan, ini buat kelompok 1 yang tidak punya.
apa yang tidak kebagian nanti tetap menulis ya. Ini buat kelompok 2. Kemudian ini buat kelompok 3 dan ini buat kelompok 4 ya. Silakan. Dipersiapkan dulu semuanya alat tulisnya, penghapus, penggarisnya. Sudah siap semuanya? Sudah. Siap. Sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Di sana ada bacaan tentang burung cendrawasih. Ada tidak? Ada. Jika ada, Bapak minta kalian dalam kelompoknya membaca secara bergiliran. Silakan, satu anak satu paragraf. Setelah dibaca bergiliran semuanya, baru dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada halaman berikutnya. Paham atau belum? Paham? Kalau sudah paham, silakan dimulai. Silakan dimulai. Yang baca yang keras ya, biar teman-temannya bisa dengar. Sudah beres bacanya? Sudah, silakan Bapak minta lanjutkan kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan melengkapi tabel pertanyaan yang halaman pertamanya. Silakan dimulai. Pertanyaan bikin sana pertanyaan gimana coba sama silakan tadi sama sudah pilih satu hewan silakan bikin pertanyaan. Sudah beres semuanya? Nah, kalau sudah, Bapak minta perhatikan dulu sebentar ke depan. Setelah kalian mengisi soal tentang burung cendrawasih tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia itu memiliki banyak jenis hewan, ada ribuan macam, baik itu ada yang di darat maupun yang ada di air atau di laut. Kemudian hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang bisa dimanfaatkan oleh manusia.
Kemudian selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, hewan-hewan atau sumber daya alam hayati ini sebagiannya dijadikan identitas bangsa. Dan yang terakhir yaitu hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga. Salah satu hewan yang perlu dijaga yaitu tadi burung cendrawasih. Nah, kita lihat dulu ke gambar. Nah, untuk melestarikan burung cendrawasih, apa itu burung cendrawasih? Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan mana katanya? Hutan tropis di daerah Papua dan sekitarnya. Kemudian hal inilah yang menyebabkan burung cendrawasih ini disebut atau dikelompokkan menjadi hewan endemik. Nah, burung cendrawasih ini saat ini termasuk burung yang langka, hewan yang langka, sehingga harus dilindungi. Bagaimana cara melindunginya? Yang pertama, tidak memperjualbelikannya. Kedua, tidak memelihara. Orang yang memelihara burung cendrawasih dianggap ilegal. Hewan yang harus dijaga kelestariannya tidak hanya tadi harimau, gajah, terus burung elang dan lain sebagainya, tapi masih ada hewan lain yang harus kita lestarikan. Salah satunya yaitu nanti kita perhatikan video yang akan diputar. Silahkan perhatikan video tersebut. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daun hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Bagaimana, menarik tidak videonya? Menarik. Paham dengan tadi yang dijelaskan dalam video? Jika kalian sudah paham, Bapak minta lanjutkan kembali kalian mengerjakan LKPD yang selanjutnya, yaitu mengisi pertanyaan kembali tentang hewan kupu-kupu. Silakan dimulai. Saya mendesak lagi. Saya sulit tidak. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan kalian buka kembali LKPD-nya. Di dalam LKPD tersebut, kalian sekarang dilanjutkan membuat sebuah poster. Poster tersebut bertujuan untuk memberitahu atau mengajak para pembaca untuk melestarikan hewan. Masih ingat cara membuat poster? Silakan dimulai membuat posternya. Nanti kita akan presentasikan hasilnya di depan kelas. Silakan. Mana pensil warnanya? Nah, sudah. Silakan kasih pinjam ya. Ini ada pensil warnanya. Silakan. Berikan warna yang indah.
biar hasilnya bagus. Jangannya ada. Enggak, tulisannya di atasnya sama. Beda ya. Sudah selesai? Ya, terima kasih banyak. Kalau sudah selesai, berarti jika sudah selesai saatnya presentasi. Silakan semuanya perhatikan kembali ke depan. Persiapkan hasil pekerjaannya untuk dipresentasikan. Silakan semuanya lihat lagi ke depan. Bapak minta presentasikan dulu yang tugas pertama, yaitu tugas membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan tentang salah satu hewan yang sudah dipilih. Jom, siapa yang mau mempresentasikan membuat pertanyaan? Silakan Hagi ke depan. Di mana habitat gajah? Di dataran rendah. Mengapa gajah hampir punah? Karena adanya perburuan liar. Bagaimana gajah makan? Menggunakan belalai. Jom, silakan yang mau bertanya. Silakan, Gibran. Di mana, mengapa, apa, bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi tidak? Atau mau memberikan sarannya, komentarnya, silakan. Tidak ada lagi. Sudah paham yang sudah dijelaskan sama Hagi? Sudah paham. Kalau begitu, tepuk tangannya dulu buat Hagi. Terima kasih banyak Hagi. Terus kembali ke tempatnya. Kemudian presentasi yang kedua. Kelompok Abil lagi. Silakan kelompok Abil. Antara perilaku manusia dengan kelangkaan guru cenderawasih, manusia memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Perilakunya serakah. Apa akibatnya jika cenderawasih punah? Akan merusak ekosistem alam. Apa saranmu agar kelestarian burung cenderawasih tetap terjaga? Kita harus melestarikan burung cenderawasih. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan, Kirana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih buat yang sudah bertanya. Tepuk tangan buat Abil. Silakan kembali ke tempatnya Abil. Lanjut sekarang tugas yang ketiga. Siapa yang mau mempresentasikannya ke depan? Cum. Silakan, balik. Apa akibatnya bila kupu-kupu punah? Tidak ada yang membantu penyembuhan mulut. Ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Tidak ditangkap dan tidak dipelihara. Di mana kupu-kupu hidup berdasarkan dataran rendah dan dataran tinggi. Ya, terima kasih. Silakan, Hagi dulu. Gimana proses terjadinya kupu-kupu? Proses terjadinya kupu-kupu awalnya dari telur, Terus? jadi ulat, lalu jadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Nah, seperti itu katanya Hagi. Paham? Paham. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Riko. Apa akibatnya bila kupu-kupu punah? Tidak ada yang membantu penyembuhan bunga. Mana kupu-kupu hidup? Dataran rendah dan dataran tinggi. Tepuk tangan untuk balik. Silakan begitu. Lanjut, sekarang di LKPD terakhir yaitu kalian membuat poster. Jom, siapa yang mau mempresentasikan posternya? Silakan Nayaka boleh ke depan bawa posternya.
khusus mempunyai guru kita ajakan mari kita lindungi hewan langka. Silakan Bari. Apa manfaat dari harimau ini? Menyeimbangkan ekosistem. Tepuk tangannya dulu untuk Nayaka. Masih ada ya? Silakan Neng Abil. Kita kasih kesempatan satu orang lagi. Silakan. Nama hewan burung cenderawasih atau hewan langka. Ajakan, ayo kita lestarikan burung cenderawasih agar generasi masa depan bisa menikmatinya. Silakan. Perlihatkan dulu sama temannya gambarnya. Lihat. Gambarnya yaitu burung cendrawasih. Balik, silakan. Apa? Penyebab kepunahannya, kelangkaannya katanya. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat. Silakan lagi. Mengapa burung cendrawasih lebih langka, lebih terancam karena adanya perburuan liar? Sudah paham semuanya? Sudah paham. Jika sudah paham, terima kasih sama yang sudah bertanya dan terima kasih kepada Abil yang sudah mau presentasi. Tepuk tangan dulu buat Abil. Sekarang kembali ke tempat. Sekarang saatnya kita menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Jom, apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Jom, siapa yang bisa? Saat ini beberapa hewan menjadi langka karena adanya perburuan liar. Benar sekali. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silahkan, Ginan. Dengan penangkaran hewan seperti jaga alam, taman nasional, dan lain sebagainya, hewan akan terlindungi. Silakan Nasya. Terima kasih banyak buat Nasya, Salman, dan Ginan yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi ingat beberapa jenis hewan saat ini menjadi langka akibat dari perburuan liar dan pengrusakan habitat. Dan yang terakhir, ternyata hewan itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian keanekaragaman hayati untuk ilmu pengetahuan, bisa buat ilmu pengetahuan. Selanjutnya buat memenuhi kebutuhan masyarakat. Betul sekali tadi kata Nasya, Ginan, dan Salman. Sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Sudah paham. Terima kasih banyak. Bapak ucapkan dulu terima kasih buat kelompok 1 yang hari ini sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kelompok 3 paling banyak presentasinya yaitu Abil, Haki. Tepuk tangan juga untuk kelompok 5. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, senang tidak kalian belajar hari ini? Kenapa kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Silakan Nayaka, senangnya di mana? Yang membuat poster. Katanya Nayaka senang pas membuat poster. Silakan Ringo. Saya jadi tahu menjaga kelestarian hewan. Silakan lagi. Ya, bagian video yang kupu-kupu. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah sangat aktif hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, seperti biasa Bapak akan berikan dulu soal evaluasi. Silakan kalian simpan dulu perlengkapan kalian, hanya disediakan pensil dan penghapusnya saja. Sudah siap ya? Nah, masing-masing kelompok sama Bapak diberikan 2 soal. Tapi nanti mengajarkannya tetap masing. Silakan Bapak berikan waktu 10 menit buat kalian mengerjakan tugas evaluasinya. Ingat, dahulukan nama
lembar jawaban. Silakan dimulai. Sudah beres? Kalau sudah, silakan kumpulkan sama ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya akan mengantarkan hasil pekerjaannya ke depan. Silakan dibawa ke depan. Yang belum beres silakan dilanjutkan dulu, beresin dulu. Alhamdulillah, semuanya sudah beres. Tadi sudah Bapak periksa dan hasilnya alhamdulillah hampir semuanya memenuhi atau mencapai KKM. Alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa. Silakan yang mimpin baca doa tadi Haji, silakan boleh dipimpin doa lagi. Sebelum pulang, alangkah baiknya mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Terima kasih banyak. Silakan boleh pulang. Salam buat orang tuanya. Hati-hati di jalannya. Sampai bertemu besok.